penangguhannya gimana, Pak? Oh, Senin ya? Oh, Senin penangguhan. Senin, nah kalau itu kami bisa sampaikan, rencana Senin kami akan mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sehubungan dengan ada dua hal ya. Pertama, tahap 2 itu pelimpahan tersangka juga berkas-berkasnya. Yang kedua, kami mencoba untuk ikhtiar mengajukan permohonan penangguhan. Dan dalam rentan ini kami sudah konsolidasi dengan sejumlah tokoh untuk memberikan jaminan. Di antaranya ada Pak Sunarko, Majen TNI Purnawirawan, ada Pak Kurseno, Komjen Pol Purnawirawan. Ada juga Pak Din Samsudin sudah mengirimkan jaminannya. Nanti kami tinggal mengkompilasi. Terakhir sudah ada kira-kira 50-an jaminan dari tokoh-tokoh untuk memberikan dukungan kepada Pak Roy Suryo dan kepada penegak hukum bahwa Pak Roy Suryo, Dr. Diva itu akan kooperatif menjalani proses, jadi tidak perlulah dilakukan penahanan. Apalagi sekali lagi, penahanan ini tidak relevan ketika ada Sylvester Matutina dari kubu saudara Joko Widodo yang sudah inkrah tetapi tidak pernah dilakukan upaya paksa. Jangankan dilakukan penangkapan dan penahanan, diburu pun sampai hari ini tidak kita ketahui apakah seorang Sylvester Matutina itu diambil upaya paksa. Dan besok di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, institusi yang sama yang harusnya mengeksekusi Sylvester Matutina, semestinya tugas jaksa yang pertama adalah justru mengeksekusi putusan, bukan memaksakan seorang yang masih status tersangka untuk ditahan. Karena itu kami akan konsolidasi dengan tokoh-tokoh agar tokoh-tokoh ini memberikan jaminan dan ada agar keyakinan. Jangan lupa ngopi. Selamat siang teman-teman. Saya mau mengomentari terkait apa yang disampaikan kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Diva. Pernyataan kuasa hukum yang menyebut adanya 50 penjamin sebagai dasar untuk menilai penahanan tidak relevan perlu diuji secara ketat, baik dari sisi hukum acara maupun logika argumentasi. Yang pertama, dalam kerangka KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penahanan bukan ditentukan banyaknya pihak yang bersedia menjadi penjamin. Parameter utamanya bersifat objektif dan subjektif acara pidana. Kekhawatiran tersangka melarikan diri, merusakkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Nah, teman-teman sekalian, dengan demikian, klaim 50 penjamin tidak otomatis menggugurkan kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan. Ini bukan perkara kuantitas, melainkan kualitas jaminan dan relevansinya terhadap resiko hukum itu sendiri. Yang kedua, argumentasi kuasa hukum terlihat menggeser fokus dari substansi perkara ke konstruksi opini publik. Menghadirkan angka 50 penjamin secara retoritis berpotensi menciptakan kesan bahwa tersangka memiliki legitimasi sosial yang kuat, seolah-olah itu menjadi indikator bahwa penahanan tidak perlu. Padahal hukum pidana tidak bekerja berdasarkan popularitas atau dukungan sosial, melainkan pada alat bukti dan pertimbangan yuridis. Dan yang ketiga, kritik terhadap pernyataan tersebut juga menyentuh aspek logika hukum. Jika benar penahanan dianggap tidak relevan, maka argumentasi seharusnya dibangun dari ketidakterpenuhinya syarat subjektif dan objektif penahanan. Misalnya, tidak adanya potensi melarikan diri atau adanya upaya menghilangkan barang bukti. Mengedepankan penjamin massal justru mengaburkan basis argumentasi hukum itu sendiri, teman-teman sekalian. Dan yang keempat, dari perspektif praktik, mekanisme penangguhan penahanan memang mengenal adanya jaminan, baik berupa uang maupun orang. Namun itu tetap berada dalam direksi penyidik hak absolut tersangka. Bukan satu penjamin kredibel secara hukum bisa bernilai banding puluhan penjamin yang hanya simbolik tanpa kapasitas pengawasan yang jelas. Dan yang kelima, pernyataan bahwa penahanan tidak relevan juga tidak disertai analisis terhadap kepentingan penegakan hukum. Dalam kasus yang memiliki dimensi perhatian publik tinggi, pertimbangan untuk menjaga integritas proses hukum, mencegah intervensi, serta memastikan kelancaran dalam proses penyidikan.
Nah, dengan demikian, kritik utama terhadap kuasa hukum tersebut adalah kecenderungan menggunakan pendekatan populistik dalam ruang seharusnya berbasis argumentasi yuridis. Alih-alih memperkuat posisi hukum klien, strategi ini justru berisiko pada melemahnya kredibilitas argumentasi karena tidak menyentuh inti dari persoalan. Apakah persyaratan menurut hukum terpenuhi atau tidak? Nah, kesimpulan saya, 50 penjamin bukan variabel determinan atau dalam menilai sah tidaknya penahanan. Yang menentukan tetaplah konstruksi hukum acara pidana. Jika kuasa hukum ingin membangun argumen yang kuat, fokus harusnya diarahkan pada pembuktian bahwa penahanan tidak memenuhi syarat secara hukum, bukan pada pengiringan prevensi melakukan angka secara yuridis tidak signifikan. Ya, demikian teman-teman. Komentar dari saya terhadap kuasa hukum dari Mr. Rui Suryo dan Sis Dr. Tifa. Terima kasih. Jangan lupa ngopi lagi. Saya Teofilus Jom. Sampai jumpa di video selanjutnya.